semester 4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang cara pencegahan penularan HIV/AIDS pada orang yang berisiko tinggi, di mana tujuan penyuluhan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Mungkin sudah banyak yang mengetahui apa itu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu dari sel-sel darah putih yang bertugas untuk menangkal infeksi. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Selanjutnya yaitu penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Ada beberapa gejala penurunan HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah infeksi terjadi. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Di antaranya, yang pertama demam, yang kedua rasa lemah dan lesu, yang ketiga sendi-sendi terasa nyeri, yang keempat batuk, yang kelima nyeri tenggorokan. Kemudian gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala penyakit lain. Seperti yang pertama, demam berkepanjangan, yang kedua penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. Yang ketiga, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunnya aktivitas fisik sehari-hari. Yang keempat, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak. Yang kelima, diare dan mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Yang ketujuh, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Selanjutnya yaitu gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi opportunitis. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur atau parasit, atau yang bisa juga hidup dalam tubuh kita. Seperti yang pertama, radang paru, yang kedua seperti radang saluran pernapasan, yang ketiga radang karena jamur di mulut, kerongkongan seperti sariawan, yang keempat kanker mulut, yang kelima TBC, dan yang keenam gangguan susunan saraf atau neurologis. Cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Yang kedua, ibu pada bayinya. Proses persalinan melalui transfusi patomaternal atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan dapat menularkan HIV/AIDS. Yang ketiga, darah atau transfusi darah dan produksi darah yang tercemar HIV/AIDS. Sangat cepat menularnya HIV/AIDS karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, alat pemeriksaan kandungan seperti spekulum, tanakulum, dan alat-alat lain yang darah cairan vagina atau air mani yang terinfeksi HIV dan langsung digunakan untuk orang lain yang tidak terinfeksi bisa menularkan HIV. Kemudian yang kelima, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang tidak digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba, injection drugs unsur IDU, sangat berpotensi menularkan HIV. HIV tidak menular melalui seperti yang pertama, air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing. Kemudian yang kedua, peralatan makan,
bersama seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Yang ketiga, pakaian, handuk, sapu tangan. Kemudian yang keempat, toilet yang dipakai secara bersamaan. Kemudian yang kelima, menggunakan kolam renang yang sama. Keenam, berpelukan. Yang ketujuh, berjabat tangan. Ke-8, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS. Yang ke-9, gigitan nyamuk. Yang ke-10, hubungan sosial yang lain. Kemudian cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu abstain. Abstain merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Dan yang kedua yaitu be faithful. Be faithful merupakan salah satu upaya tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap setia kepada pasangan kita. Kemudian kondom. Melakukan hubungan seksual yang aman yaitu menggunakan alat pelindung atau kondom. Kemudian selanjutnya yaitu don't share sharing or don't inject. Jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakaian narkoba. Kemudian safe equipment. Hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Mari kita kenali dan jauhi HIV. Stop HIV.